bersama untuk kemajuan bidang perguruan dari kami. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan. Kalau saya dengan Pak Ilman Sudirta dan Pak Saud sudah lama berteman, ya, terus bertemu kembali di sini. Pertama yang saya perkenalkan adalah Dr. Heri Situmorang. Dia sebagai Kapolri Pendidikan Agama Kristen. Kemudian Dr. Nixon Manalu sebagai Kapolri Teologi. Kemudian Dr. Dini Kasio sebagai Kapolri S2 Teologi, dan Dr. Guntur Silaban. Mungkin kita tidak asing lagi ya, lama juga sebagai Kapolri S3 Teologi. Dan yang di sebelah kanan saya, Sarah yang pakai jas itu Dr. Jis Aramis, ya, Direktur PKM kami. Jadi kalau untuk urusan PKM, kreativitas mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian, kami harus minta persetujuan dulu. Jadi form itu ada di Dr. Jis Aramis. Dan yang berikutnya adalah Dr. Heri Budi Yosef Sialoto, wakil ketiga kami dan kemahasiswa. Jadi kita sepakat ya dan sepaham bahwa kerjasama ini antara dua lembaga dan beberapa prodi berjalan dengan baik. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Yesus. Baik, selanjutnya pembahasan perjanjian kerjasama. Nanti kita bisa lihat di slide kira-kira apa yang perlu diperhatikan dan yang perlu ditambah dan dikurangi. Sejauh ini saya sudah buat konsepnya, kemarin juga sudah pernah saya sampaikan ya konsepnya. Nah ini kita tilik bersama untuk kerjasama, karena tadinya di awal adalah pasca sarjana, tapi akhirnya kita sepakat itu adalah kerjasama secara kelembagaan. Maka ada beberapa hal yang nanti akan kita sepakati. Saya akan coba di slide mulai dari bab pertama ya. Bab 1. Saya minta maaf ya karena tidak bisa melihat ke belakang. Mata saya di depan. Dan saya mohon izin Ibu Bapak lanjutkan dengan sebagai shalom. Shalom, Opung. Terima kasih, Opung. Boleh ya? Ya. Mainkan. Mainkan ya. Mantap. Ini saya boleh. Ini boleh ya? Ah. Gak usah lagi. Ya, mari kita lihat dulu untuk kerjasama ini sama-sama. Iya, biar bisa lihat di berita. Oke. Ya, ini perjanjian kerjasamanya. Perjanjian kerjasama antara Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asi dengan Sekolah Tinggi Teologi Global Glo Indonesia. Nomor surat. Nah, nanti minta Ibu Esther ya nomor surat kita berapa. Lalu yang kedua ini nomor surat dari ST Glo. Tadi yang 02 strip ST GGI strip Romawi 10 strip 2023 tentang kerjasama pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada hari ini Jumat 06 Oktober 2023 bertempat di kampus Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asi yang bertanda tangan di bawah ini. 1.
Dr. Uli Saud P. Nainggolan MTH selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, kami ada 4 program studi Magister Pendidikan Agama Kristen, program studi Magister Teologia, program studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen, dan program studi Sarjana Teologia. Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI, Jalan Raya Condet nomor 17, RT 005, RW 003, Keluaran Balai Kambang, Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur. Untuk selanjutnya dalam perjanjian kerjasama disebut pihak pertama. Yang kedua, Dr. Saud Hasugian MTH DD selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Global Glo Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama program studi. Kebetulan kita belum ada doktor, jadi kita sebutkan di sini 4 program studi sama seperti kami. Kalau yang mau ditambahkan nggak apa-apa juga. Tambahkan aja karena nanti ada dokternya di sini. Iya ya. Amin. Tambahkan. Ya berarti kita tambahkan yang pertama ya, program studi di atas. Nih, ya program studi doktor. Saya pulang. Iya betul. Amin. Iya, di dokter. Program studi doktoral ya. Dokter aja ya. Dokter teologi. Pakai koma. Oke. Baru program studi Magister Pendidikan Agama Kristen, program studi Magister Teologi, program studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen, dan program studi Sarjana Teologia, Sekolah Tinggi Teologia. Oh ini pendidikan global belum? Oh sudah, di bawah. Yang mana kok tadi? Oh salah, kamu Ini kan baginya ke IKSM. bawah. Iya. Wah, kita aminkan ya, kita ada program doktor. Amin. Iya, Bapak Ibu, memang kita sedang mau berkembang, ada program untuk rencana ke universitas. Jadi dalam persiapan. Baik, jadi itu ya. Yang pertama, program studi Doktor Teologia, program studi Magister Teologia, program studi Magister Pendidikan Kristen, program studi Sarjana Teologia, program studi Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologi Global Glo yang berkedudukan di Jalan MH Tamrin Boulevard, Apartemen Tamrin Residen, lantai P8 P9 RT 03 RW 08, Kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam Jakarta Pusat. Ini masuk ini. Ya, dalam perjanjian kerjasama disebut pihak kedua. Ini alamat sudah betul ya? Ya. Betul ya. Kalau udah betul. Nah, oke. Pihak pertama dan pihak kedua yang selanjutnya disebut para pihak. Jadi kita menggunakan istilah kata para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta untuk mencapai mutu pendidikan lebih baik. Adapun kerjasama ini mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal di bawah ini. Maksud dan tujuan. Yang pertama, para pihak sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu guna peningkatan mutu dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang kedua, para pihak sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan satu, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Kemendikbud Dikti nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Yang kedua,
meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Teologi IKSN Santo Sarasi. Yang ketiga, meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia. Yang berikutnya, bab 2, ruang lingkup, pasal 2. Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang secara rinci meliputi bidang, yaitu yang pertama program Pascasarjana. Program Pascasarjana ada 2, Magister Pendidikan Agama Kristen dan program Magister Teologia. Ini yang untuk kerjasamanya, ruang lingkup. Iya, karena kita spesifik ke 2 program studi di sini ya. Kalau kita kan punya Pascasarjana dan apa tuh? Sarjana 1. Nah, yang pertama adalah dalam program Pascasarjana adapun ruang lingkup kegiatan kerjasama. Yang pertama itu program pendidikan dan pembelajaran. Dan di sini salah satunya yang akan kita sepakati bersama pertukaran dosen mengajar pada mata kuliah yang disepakati. Yang kedua, mendesain kurikulum standar KKI. Jadi nanti kita bisa duduk bersama bagaimana merancang kurikulum yang sama-sama sesuai dengan standar KKI untuk kita rumuskan. Kalau kita sepakati. Nah, ini ada 2 kerjasama dalam bidang program pendidikan dan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang mau ditambah, kita tambahkan untuk kerjasama dalam pendidikan dan pembelajaran yang bisa kita jangkau ya, maksudnya yang bisa kita kerjakan. Terus? Bagaimana Ibu Barsa? Oke? Terus? Iya. Lalu yang kedua, program penelitian dan pengembangan keilmuan. Penelitian bersama-sama. Ya, yang pertama itu adalah melakukan penelitian bersama antar dosen. Jadi kita dengan GLU. Yang kedua, pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi. Kebetulan juga kita sudah punya OJS, jadi kita bisa bertukar jurnal. Apakah itu dosen, apakah itu mahasiswa dalam program Pascasarjana. Yang ketiga, penelitian dan penulisan karya ilmiah antar dosen dan mahasiswa. Jadi kita bisa melakukan penelitian bersama, apakah antar dosen atau kita dengan mahasiswa. Dan luarannya, harapannya adalah kita bisa membuat book chapter atau kegiatan workshop. Kira-kira begitu bayangan saya. Silakan kalau ada tambahan. Silakan Bapak Ibu. Baik, dari saya karena ini materinya tentang kerjasama di bidang penelitian. Jadi kami berharap juga karena kami belum memiliki OJS yang sudah, tapi maksudnya untuk publikasi-publikasi yang tercetak sudah. Iya, tapi yang OJS. Iya, tercetak sudah. OJS sedang Proses. ya terakreditasi. Sama kami juga belum terakreditasi. Semoga kita bisa sama-sama bersama. Itu ya nanti, maksud kan? saya, supaya maksudnya akan memberikan kemudahan kepada kita. Nah di sini kalau bisa poinnya di situ ditambah lagi, di bawah saja bersama-sama untuk membuat OJS yang terakreditasi atau apa ya? Meningkatkan OJS ke Ya. Sinta, ya kan? Ya semacam itulah Sintakan. yang tersintakan kan Sama-sama untuk meningkatkan OJS menjadi terakreditasi. OJS ya, OJS yang terakreditasi lah, itu aja lah narasinya gitu lah. Kira-kira gitu lah. Iya. Iya, terakreditasi. Terakreditasi. Apa itu? Akreditasi. Iya. Ya. Ini sepakat nggak kita semua? Mungkin bagian
pertukaran naskah itu kesannya khusus saya itu menerbitkan itu lebih baik daripada pertukaran naskah. Komunikasi. Naskah dulu yang Naskah itu dari bukan pertukaran tapi menerbitkan. nanti kan yang kasih tapi dari komunikasi. Maksudnya pertukaran naskah itu ada satu ini kerjasama. Bukan, jadi naskah sana, Dari Oh. di sini pertama untuk diterbitkan di sana. Jadi gini, jadi nanti ada jurnal, sebenarnya pikiran saya sama. Jadi jurnal Bapak Ibu dari lu bisa dikirim ke OJS kami, sebaliknya kami juga bisa mengirimkan jurnal kami. Itu namanya pertukaran. Yang sudah di Jurnal. OJS kan itu. Ya, gitu. Jadi kami kan punya jurnal OJS itu terbit 1 tahun 2 kali karena per 1 semester itu 6 bulan. Jadi per 1 semester penerbitan jurnal kita. Jadi 1 tahun 2 kali. Jadi artinya Bapak Ibu kalau punya jurnal baik itu mahasiswa maupun dosen bisa dikirimkan ke kami. Artinya saling mengisi ya. Iya, itulah yang disebut tadi Saling pertukaran mengisi jurnal. Naskah atau Iya, Jurnal. pertukaran Jurnal. naskah jurnal atau artikel ilmiah. Berarti benar narasi tadi. Iya, bukan penerbitan, pertukaran. Nah, begini, konsepnya beda. Kalau diterbitkan kan ada proses seleksi. Kalau pertukaran saya kira proses seleksinya di mana? Kan ada reviewer itu. Jadi sebaiknya bagi saya pakai kata menerbitkan. Karena tidak otomatis artikel dosen di sini dikirim ke Glow misalnya diterima, tapi harus diseleksi di sana. Jadi bukan pertukaran namanya itu. Nah justru di situ kan kesepahaman kita dalam progres ini. Apakah kita kalau sudah di sini terbitkan kemudian Mesti diseleksi. di sana mesti seleksi lagi? Ini kita harus menghormati juga kan bahwa sudah di review sini sudah masuk ya, jadi pertukarannya itu tidak lagi di review lagi di sana. Ini kan kesepakatan. Maksudnya pertukaran ini hanya kirim artikel untuk ditaruh di perpustakaan begitu. Kalau sudah di OJS kan itu. Kalau OJS nggak bisa. OJS harus apa? Di review. ya itu pas di review. Harus di review pak. Ini aja ditambahkan pertukaran dan Penerbitan. naskah. Makanya ada tim reviewer di sana. Iya. Nggak bisa Dan hanya setiap penerbitan OJS naskah ada jurnal. review. Ya, nggak apa-apa ini jalan tengahnya. Ada review, ada review. Nah, ini tambahkan reviewernya juga sebenarnya bisa dari kita. Di sini bisa jadi reviewer di sana juga bisa jadi reviewer di sini. Gitu, Pak. Bisa. Iya. Kan tambah poin juga buat kita kan. Oh, reviewer di mana? OJS di Bloom ya. Oh, reviewer di mana? OJS di KSF. Nah, itu ada hukumnya buat kita kan. Ada reviewer eksternal kan di situ kan. Jadi ditambahkan ya, kita bisa jadi reviewer. Nah, yang ketiga tadi yang terakhir yang ditambahkan adalah bersama-sama untuk meningkatkan OJS ke tingkat terakreditasi kali ya bahasanya ya. Apa Bapak Ibu bisa kasih ke tingkat terakreditasi? Mungkin kita seperti kayak bikin seminar bersama atau workshop tentang bagaimana sih OJS itu bisa terakreditasi. Nah, kita kan bisa bikin seminar itu atau kegiatan itu bersama-sama kan? Ya, itu implementasi dari narasi sana kan. Ke tingkat terakreditasi ya. Ada lagi kira-kira untuk program penelitian dan pengembangan keilmuan? Kolaborasi ya, kolaborasi. Bukan kata sih? Antara bersama. Iya. Penelitian bersama antar dosen. Yang pertama. Lalu pertukaran dan penerbitan naskah, penelitian dan penulisan karya ilmiah antar dosen. Gitu. Jadi tadi kalau seandainya naskah sertifikatnya diambil di sana, ya, janganlah dibuat lagi di pendek di sana. Sama saja seperti kita diundang mengajar dari sini, masa harus diseleksi lagi di sana. Ini kan kerjasama untuk meningkatkan bersama-sama kan begitu. Dan ada saling menghargai dalam. Tiba-tiba kita kirimkan naskah dari sini, lalu di sana diseleksi, belum bisa kaki
Ya itu yang maksud saya Pak. Ini kan kerjasama, ini kan di situ kan kita ada mempercayai. Ya, tetapi ya reviewernya itulah yang tidak kondisikan. Ya. Mungkin Pak nggak ada reviewernya. Jadi paling tidak Pasti ya kita kondisi. Jadi saya bilang begini, jadi masing-masing itu kan ada reviewer, tapi kan sudah ada kerjasama. Jadi tetap itu ada, tidak mungkin itu tidak Mungkin ada. hilangkan, tapi ya kita ngerti lah reviewernya. Pasti saja. Nanti ada semacam begini Pak, karena begini, saya dulu ini kan jurnalis Pak. Kita itu antar sesama ada dari Jawa Post Group, dia kan itu seluruh Indonesia ada nih. Kalau berita kita itu mau diterbitkan umpama katakan dari Jawa Barat, yang kita sudah masuk ke daerah Manado Post itu tidak lagi di edit sana. Reviewer itu kan maksudnya itu untuk mengedit lagi kan, itu maksudnya kan di situ. Nah inilah yang saya maksudkan. Kalau ini kesepakatan. Cuman maksudnya kesepakatan itu kan nanti timbul begini. Loh, kok nggak percaya kita di sini reviewer kita, karena di sini juga sudah ada reviewer, ya kan? Itu yang maksud saya, ini jangan sampai. Ya kan namanya juga kerjasama, kita saling percaya. Artinya kalau di sini sudah itu ya mungkin di sini kita tinggal baca, tetapi pemahaman reviewer ini kan jangan sampai diedit lagi nanti tidak sesuai dengan maksud kemauan dia di situ. Itu yang maksud saya gitu. Sedikit tambahan Pak. Jadi mesti kita bedakan reviewer dan editor. Jadi dalam jurnal itu ada editor, Ya. dia tugasnya mengedit. Ya. Ada kesalahan-kesalahan kata dan sebagainya. Tapi reviewer itu hanya menilai berdasarkan template OJS. Ya. Misalnya abstraknya bagaimana menulis hal tidak, pendahuluannya, kebaruannya atau novelty-nya dan seterusnya sampai kesimpulan. Jadi ada kerangka di situ. Ya. Ya. Jadi dia tidak berurusan dengan apa kesalahan-kesalahan itu di situ. Reviewer tidak ada urusan di situ. Asal kita sepakat di sini. Nah, di ODS sudah ada. Ya. Di ODS sudah ada. Ya, Kalau jadi kita sudah sepakat situ sih tidak masalah. memberikan nilai Ya. layak-layakan untuk ditulis. Itu nanti dikondisikan. Misalnya saya review nih, nanti saya kondisikan. Artikel saudara ini sebenarnya layak ditulis dengan nilai sekian persen. Kalau itu kan semua dia melihat kebahasaannya, kalimat-kalimat yang tertera di dalam itu yang menjadi bisa dibalikan oleh editor. Tapi editor juga kita kondisikan. Masa kata-kata yang salah itu jadi berbagi ya? Jadi kalau antara dia membaca, asal jangan terlalu editor dan reviewer itu idealisme. Ya. Yang sulit adalah orang-orang yang idealisme. Ya itu makanya saya bilang. Jadi apa lagi kita BCS masih tenangnya masih banyak. Kecuali kalau kita udah Tersimpan. nah itu. mungkin sama saja begini, sama saja. Kalau kita harus begitu, kita sama-sama wanita itu terus kita seleksi dulu nggak layak. Kalau kita lihat masuk apa yang sampai ke dalam bisa sama-sama nggak layak nantinya. Itu bermasalah di kriminali. Biasanya gini, kalau Veronica mau kirim ke kami ini, ya, harus dikoreksi dulu dengan editor. Ya. Dengan editor sendiri. Kemudian Pak Veronica menghubungi bagian jurnal OJS-nya. Saya sudah sambung tolong dikoreksi. Kalau sudah ada catatan dari editor yang dari KSM, tidak mungkin reviewer yang ada di Google itu mengoreksi semuanya. Ya, itu masuk. Pasti ada pemberitahuan persyaratan bahwa segala jadi enggak masalah. Kalau ada dua-dua bisa Ya, jadi memang tadi kita Saya kira ini aja, itu prinsipnya sebenarnya sudah ada. Ya. Jadi nggak usah bahas banyak lebar, lanjut aja karena apa? Nanti di aturan mainnya kita. Kalau bahas Teknisnya. terus ini sampai sore nggak selesai. ya. Jadi cocok kalimatnya ya, Ya, penelitian, kalimat intinya pertukaran dan udah penerbitan dapat. naskah. Sudah sepakat kan? Nanti bagaimana pelaksanaan di lapangan baru. prinsip saya. Iya. betul. Baik, untuk penelitian betul naik.
penelitian udah ya, masih ada tambahin? Cukup ya. Lalu yang ke C, program pengabdian kepada masyarakat, yaitu adalah ruang lingkupnya bagaimana kita melakukan kegiatan PKM bersama antar dosen dan mahasiswa, melaksanakan PKM dan nanti menghasilkan luaran. Nanti kita tambahin di sini. Nah, ini mesti tambah itu. Ya. Yang kedua, menerbitkan Ini PKM kreativitas mahasiswa atau antar dosen dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa. Enggak, ini kan ada anak kecil, ada anak besar. Kalau di Enggak, ini bukan kalau PKM ini kan pengabdian kepada masyarakat, Iya. bukan program kreatif mahasiswa. ya, itu dalam Ya, Jadi gimana kalimatnya? Melakukan- PKM betul. Betul PKM kan? Iya, tapi Iya. ada lagi Bersama antar dosen dan mahasiswa. Nggak usah singkat. Pengabdian kepada Oh, masyarakat. Ya, Dipanjangkan maksudnya pengabdian. pengabdian kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama kegiatan bersama, jadi itu digunakan juga. Ya, melakukan kegiatan bersama pengabdian kepada masyarakat antar dosen dan mahasiswa. Yang kedua itu adalah kreativitas. Misalnya perlombaan. itu di pasca, nanti dia satu. Iya. Ini pasal. Iya, ini masih di pasca. Menerbitkan apa tuh ya? Luaran. ya? Luaran. Menerbitkan luaran hasil PKM ya. Menerbitkan luaran hasil PKM Pengabdian kepada masyarakat. ya, hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam artikel atau jurnal ya. Dalam artikel ilmiah atau jurnal. Nah, itu adalah untuk program pascasarjana. Ada 3 tadi ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi enggak, maksud saya kalau spesifik di masyarakatnya itu bakal setahun. 2 kali. Nanti program kerja. Ini kan SK-nya Bu, nanti kita ada buat program kerja lagi. Jadi ada tulisannya ya. Iya, jadi nanti ya ini kan SK-nya Pak, supaya kita nggak. Jadi nanti kita bikin program kerja, Iya. pendidikan, penelitian, apa saja itu teknisnya nanti. Oke, jadi itu adalah program pascasarjana yang kita bahas di atas. Dan yang kedua, program sarjana, yaitu mencakup program studi teologi, program studi pendidikan agama Kristen. Yang pertama, program pendidikan dan pembelajaran. Saya di situ juga buat pertukaran dosen mengajar pada mata kuliah yang disepakati. Untuk S1. Nah, Ibu Mary bisa perhatikan ya yang di S1. Kalau ada tambahan, boleh. Bisa nggak ditambahkan untuk penguji eksternal? Nah, silakan. Untuk memperkuat kalau ada asesor gitu ya, rupanya ada penguji eksternal. S2 ya? Oh iya. Oh, di pendidikan Sepakat aja. Apakah dia S1 bisa, dia S2 bisa? Penguji eksternal ya? mengadakan ujian eksternal namanya atau apakah? Iya, di swipe. Buka. Mengundang atau pertukaran? Mengundang. Oh iya pasti Pak. Bagus. Mengundang. Itu pasti Pak. Kerjasama untuk apa ya? Itu kan kerjasama penguji eksternal. Iya. Mengundang Untuk banding ya. Buat pembanding. bukan mengundang, kerjasama. Gak usah kerjasamanya apa namanya? Ya tadi langsung aja to poin ke Penguji eksternal. Penguji eksternal. Dalam Mungkin dia S2 kali ya Pak. akhir apa? Tugas akhir. Oke, penguji Iya. eksternal di tugas akhir ya. Betul. Gimana kita Pak? Sepakat? Yang
Yang dari grup, dari KSN? Ya, supaya studi banding juga kita kan? Ya. Oke, lanjut. Untuk itu tambahannya ya. Nah, sekarang di bawah tadi di program sarjana nih. Di program sarjana yang tadi pendidikan dan pembelajaran, yaitu pertukaran dosen mengajar pada mata kuliah yang disepakati, atau tadi kurikulum juga ya? Desain. Iya, tambahkan. Itu kan jatuhnya semester 5 begini kan. Ya, MBKM ya. Karena hampir sekolah teologi kan masih kewalahan juga untuk kurikulum merdeka ini. Jadi nggak salah udah mulai. Ya kan? Jadi sama-sama para dosen. Iya, sekarang kesini nanti kita desain kurikulumnya dulu ya kan? Iya. Desain kurikulum merdeka. Kurikulum KKN atau merdeka? Merdeka Bu. Mendesain. Ya, mendesain Desain. Desain kurikulum. Merdeka. kurikulum merdeka dalam standar KKN ini. Merdeka belajar ya, yang satu tuh ya. Udah, kita aja tahu tambah lagi. Udah itu aja. Oh, jadi maksudnya kan ini juga masih jadi pergumulan buat sekolah teologi ya untuk kurikulum ini. Betul. Nah, nggak salah kita duduk bersama bagaimana sama-sama merancang kurikulumnya. Atau kita bikin workshop, atau juga menghadirkan Ya, siapa? Itu kan implementasi teknisnya kan. Baik, itu ya untuk pendidikan dan pembelajaran. Lalu yang kedua, program penelitian dan pengembangan keilmuan dalam program S1 sama penelitian bersama antar dosen. Maka dia pertukaran naskah jurnal, tadi pertukaran dan penerbitan ya. Dan penerbitan naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi. Kemudian penelitian dan penulisan karya ilmiah antar dosen dan mahasiswa, juga kalau bisa melahirkan book chapter. Ya. Atau kita juga bikin workshop. Dan yang tambahan terakhir tadi apa Pak? Ya. Apakah dia satu juga kita buat? Apa tuh yang satu? Melakukan S2 aja bisa. Oke. Baik. Nah, itu kira-kira untuk program penelitian dan pengembangan keilmuan. Cukup? Cukup ya. Lalu program yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, melakukan kegiatan PKM. Ini bisa nih mahasiswa, maksudnya sama-sama dari program S1 Teologi melakukan pengabdian kepada masyarakat di mana gitu, bareng-bareng. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa. Apalagi Pak yang mau ditambahin, penerbitan jurnal ya, hasil PKM ya. ini kan untuk apa ya? S1. Satu itu enggak. Iya, satu apa aja ya dia? Iya. Penerbitan jurnal apa namanya? Penerbitan jurnal, benar nggak? Jurnal atau artikel ilmiah. Penerbitan jurnal atau artikel ilmiah. Hasil dari PKM gitu kan Mas Kian. Iya. Ya, jadi hasil dari PKM dijurnalkan. Luarannya. Cerita luarannya ya. Dijurnalkan. Dan itu juga yang sering asesor meminta. Iya, memang harus ada. Iya. Dokumennya kan itu soalnya. Apalagi ya selain penelitian? Bu Mary Sponsor. Ini yang maksudnya yang MBKM kan udah ya? MBKM udah ya? yang bisa mendukung supaya dalam akreditasi itu bisa ada peningkatan. Tapi Kita mengajukan akreditasi. Iya, yang itu Itu yang kita. Kalau Iya, perlu yang itu semua adalah mengacu ke akreditasi. Iya. nilainya tinggi gitu. memang kan di akreditasi nilai tingginya itu kan dia harus ada bukti di situ. Nah, bukti dokumennya kan itu luarannya itu tuh maksudnya. Pokoknya nggak sekedar administrasi Pak, tapi ada action. Ya, betul. Dan laporannya, ya kan, Betul, laporan ya. MOU. Oke, baik. Kira-kira itu ya. Lalu yang keempat, program bidang kemahasiswaan. Kenapa ini program bidang kemahasiswaan dibuat tersendiri? Iya. Karena biasa di S1 banyak kegiatan. Iya, iya.
Nah, itu adalah mengadakan seminar bersama antar mahasiswa. Terserah, ini sepakat nggak? Lalu mengadakan perlombaan bersama. Ya, buka kurung exhibition. Ya, eksibisi kan saling show up gitu. Exhibition sport, exhibition art, exhibition macam-macam gitu. Exhibition lah. Karena kan ada Phuket 3 nih nanti, ya kan, yang mengurusi mahasiswa. Bisa seni dan budaya gitu ya, macam-macam exhibition. Ya, Oke. kira-kira gitu. Nah, ini ada juga ketua BEM-nya yang bisa memberikan usulan supaya Bisa juga diberikan. retreat bersama. Bisa Ya. mengadakan pelatihan kepemimpinan bersama. Ya, betul. Ya oke. kan? Nah, Baru berikutnya retret bersama boleh iya, juga. bersama, betul. Nanti kan Ya. saling mengisi, ya, mempertak. Tadi ada pembicaraan saya dengan pendeta ini. Ya kan? Yang kita pernah join ke sini kerjasama Diasmos dengan IKSF, terus kita join yang tempo lalu itu ya. Iya. Boleh nih dibikin jadi rame ya kan? Retret bersama, retret adanya, retreat. Retreat. Iya. Ya, sip bro. Nah itu mahasiswa kan banyak kegiatannya kan? Iya, iya. Jadi makanya saya bikin sendiri program bidang kemahasiswaan. Ini Phuket 3 udah deket nih, bisa lah kalian Iya, bisa. kalian bisnisnya. Sudah memulai sedikit. Pertemuan. Iya. Ada lagi yang dari 4 poin ini terkait dengan bidang kemahasiswaan. Itu nomor 1 dan 3 itu tidak sama. Apa itu Pak? Satu Ini dan kan tiga. SK toh. Ini SK dia. Iya. Iya. Satu dan tiga. Apa maksudnya? Ya udah itu kan kerjasamanya Pak yang mau Iya, di maksudnya nih, pengadaan pelatihan itu sama dengan seminar kan? seminar bersama antar mahasiswa, pelatihan kepemimpinan kan beda mungkin. Ya, bisa. Ini kan lebih spesifik mengadakan pelatihan kepemimpinan bersama. Kalau seminar kan bisa apa, bisa apa. Ya, ya, bisa misi, bisa Iya. Itu spesifik. isu-isu doktrinal, bisa leadership. Atau sekolah minggu kan kita Oh, bisa. juga Iya. jurusannya sekolah minggu. Iya, kekasan Eh, sekolah minggu apa ya. namanya? Oh ya, makanya gagasannya sekolah minggu sini ya. Iya. Iya, kekasannya ya betul bisa. Di sana apa gitu ya? Kita apa? Kau ya? Paul. Sama lah, kan ada Kalau PAUD di Glow, juga PAUD, kita. Ya, kita Jadi apa kalimatnya di situ? Iya, coba. Jangan pelatihan kepemimpinan. Kalau di sini Misalnya sudah salah satu. Bikin aja workshop gitu aja. Kosong Adakan ya, workshop bisa bersama. kosong ya. Oh, bisa. Workshop Bisa. bersama itu kan bisa Ya. luas. Iya, lebih dari satu Iya. Iya. Mengadakan workshop bersama Satu. kalimatnya. Variabel. Macam-macam nanti topiknya kan. Workshop, betul. Workshop. Kau pun. Iya. Oke. Lalu yang kaitannya dengan tadi sekolah minggu apa kalimatnya? Kayak ini lo belajar bagaimana jadi guru sekolah minggu, ya kan? Itu di workshop itu. Kita Oh, masuk di workshop, workshop. iya. Oke. Macam-macam Iya, topiknya. termasuk juga ada PAUD tadi. Supaya maksudnya muncul kekasan kita di Iya. situ. Nggak Kekasan. usah, sudah macam-macam nanti yang berkembang sendiri. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, itu paling inti kan di situ sebenarnya. Iya, di sana. Iya kan? Kira-kira itu udah oke untuk S1? Udah ya? Sudah. Cukup. Oke. Lanjut ya. Baik. Jalan ya. Hukum hak dan kewajiban bab 3 pasal 3. Hak dan kewajiban pihak pertama. Pihak pertama berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dana atau seluruh kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di pihak kedua sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan peraturan yang berlaku dengan kesepakatan bersama. Itu kalimatnya deh, benerin ya. Sesuai kesepakatan bersama kali ya. Iya. Nah itu alif dulu. Kesepakatan bersama. Itu apa sih? Sesuai peraturan. Peraturan yang berlaku dihapus. Iya. Hapus. Nah, itu ya. Terus hapus lagi. Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Yang sesuai. dan sesuai kesepakatan bersama. Tambah dan aja. Dan
sesuai kesepakatan bersama. Lalu yang kedua, pihak pertama berkewajiban menginformasikan kegiatan pengabdian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pihak kedua paling lambat 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan. Contohnya kalau kami ada rencana PKM, jadi kami sudah infokan bagaimana Bu kita bisa sama-sama gitu maksudnya, atau penelitian, jadi 1 bulan sebelum kegiatan paling lambat. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, atas dasar pertimbangan teknis, para pihak berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam suatu periode tertentu yang disepakati bersama. Para pihak berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan semua kita punya dokumennya gitu masing-masing. Jadi tidak hanya satu. Lalu hak dan kewajiban. Ya, pihak kedua berhak mendapatkan fasilitas, itu sebenarnya sama dengan di atas tadi. Karena tadi kan ada pihak pertama, pihak kedua. Tapi di situ tadi kita sudah sepakati para pihak. Jadi itu dihapus aja ya. Yang ini. Pihak kedua. Oh, pihak kedua. Sebenarnya sama dengan pihak satu isinya. Para pihak diganti yang Maksudnya itu dihapus saja karena sudah para pihak. Begitu ya. Jadi di sini pihak pertama. Oh iya. Begitu Bapak Ibu. Ini pada jangka waktu gimana sih? Ini hak dan kewajiban ini ya. Berarti para pihak lagi. Jadi para pihak aja, bukan pihak pertama ya. Sepakat nggak sih? Karena isinya sama. Iya. Supaya menghemat. Nanti itu isinya diganti Bu pihak pertama. Ya, itu dibuat jadi para pihak. Ya, para pihak sesuai kemampuan. Nah, ini juga para pihak berkewajiban menginformasikan. Ya, para pihak berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan, penelitian. Ya. Nah, itu nggak usah. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 1 bulan itu dihapus. Para pihaknya harus. Pendeta lo, emosi Ya, begitu kalimatnya ya. Paling lambat 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan. Terus yang ketiga, atas dasar pertimbangan teknis, para pihak berhak menentukan jadwal melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam suatu periode tertentu yang disepakati bersama. Dilaksanakan ini. Dihapus dulu ini. Yes. Nah, itu 3 poin ya. Sepakat ya? Oke, lanjut. Para pihak berhak mendapatkan data, tadi sudah saya jelasin ya, perguruan tinggi. Lalu bab 4, pelaksanaan dan evaluasi. Pasal 4, jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat akan ditentukan bersama oleh para pihak. Ya kan, nanti kita ada namanya program kerja. Jadi pendidikan kapan, penelitian apa, pengabdian apa gitu ya. Oke? Baik, bab 5, jangka waktu perjanjian. Pasal 5, perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 4 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak. Sepakat 4 tahun, tadi diusulkan 4 tahun karena akreditasi S1 kan. Sepakat. Gitu. Saya juga sepakat, biar jangan ulang-ulang kerjasama. Ya, sepakat. Siap. Ya. Lalu yang kedua, perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbarui atas persetujuan para pihak dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 minggu sebelum berakhir perjanjian ini. Oke, lanjut. Nah, ini pada umumnya sama katanya, kita nggak usah baca ya. Oke. Instruksi Bu, naik lagi ke atas itu. Itu masa akreditasi 5 tahun. Jadi 5 tahun aja. Terserah.
yang sepakat sama-sama. Sepakat ya dari belum? Iya, boleh. Oke, kita Yang lebih penting kan aplikasinya sih. Hasil dari kerjasama itu kan mau disampaikan ke Paling tidak kan satu asesor. periode. Satu periode Iya, ya. boleh. Satu tahap. sip. Oke, ini juga udah sama aja. Ini bab 7. Bab 7 itu biaya kegiatan. Pasal 7. Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan disepakati bersama oleh para pihak. Iya kan? Oke, bab 8. Penyelesaian Ini perselisihan Ini dan mungkin perubahan. perlu dijelaskan. Karena begini. Tadi Biaya. beban dan biaya pelaksanaan kegiatan disepakati bersama, maksudnya begini. Kalau kita idenya itu umpama dari kita, ya tentunya dari Glow yang akan ini kan. Nah, kalau idenya dari KSM, maka dari situ. Tetapi berpulang lagi. Kalau umpama ide dari Glow kita, tapi KSM bilang, oh, kenapa Pak? Kita bisa 50%, tidak masalah, kita akan sepakat. Makanya di situ dikatakan sepakat. Tetapi contohnya begini, kami kan ke Bengkalis bulan ini, sekaligus kami langsung undang ke KSM untuk paling tidak ada salah satu lah yang mewakili kami ke Bengkalis, itu untuk PKM supaya langsung terrealisasi kan satu pokok di sini. Karena kami yang buat, oke, itu biaya dari kami nanti sudah bilang gratis gitu jadi. Ya tapi nggak masalah lah, kita akan akomodir lah itu ya. Maksudnya penjelasannya begitu gitu lah. Boleh dua orang suami istri. Hah? Dua orang suami istri. Suami istri boleh? Ya. Oh. Pak, jangan begitu Pak, Bapak langsung menggaris bawahi. Itu artinya memotivasi. Masa dalam waktu singkat Pak? Minggu depan pemberkatan. Kayak berbeda ya. Siapa tahu sudah ada yang ditabung. Siapa tahu. Memang keindahan jomblo ini jadi Pak, saya setuju kalau dia ke Bengkalis, siapa tahu ketemu. Iya itu. Cuman kalau garis bawahnya harus suami istri. Iya betul ya. Oke, jadi Biasa ada penjajakan kan di situ kan. lanjut. Jadi sudah sepaham kita ya terhadap pasal yang ke-7. Lalu pasal 8 penyelesaian perselisihan dan perubahan. Saya rasa ini semua sepakat lah ya. Kalau ada perselisihan dalam kegiatan Normatif. ya itu normatif. Jadi kita bisa selesaikan dengan damai. Apalagi hamba Tuhan ya. Pasal 9, kesepakatan bersama yang dapat diubah atau dibatalkan berdasarkan persetujuan para pihak. Yang kedua, perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen yang disepakati oleh para pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama. Lalu bab yang ke-10 penutup, pasal 10, kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama serta dibuat 2 rangkap asli di atas kertas bermeterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada para pihak. Demikian kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Amin. Selesai. Nah, yang tanda tangan ini hanya 2, yaitu ketua STT masing-masing. Tadi kita udah berbincang-bincang kalau semua tanda tangan agak repot karena sudah antar lembaga ya kan? Bagaimana? Ya. Sepakat. Baik. Kalau begitu saya ambil dulu buku saya karena tadi saya pindah-pindah ini kan. Cetak. Berarti tinggal penerbitan SK ya. Tolong kamu edit rapi biar jangan nomor-nomornya semua itu paling penting supaya berurut semua nomor-nomornya ya. Dan edit lagi kata-katanya sempat ada yang salah. Baik Bapak Ibu, berarti semua kita sudah sepakat terhadap perjanjian kerja
kerjasama yang sudah kita bahas. Maka di akhir dari pembahasan ini adalah tentu penerbitan SK. Jadi nanti kita akan terbitkan SK sementara diperbaiki. Baik, sampai di sini ada kira-kira masukan sebelum Nomor Biasanya kalau kita Restu minta nomor dong SK. Biasanya kalau kita ditanya dalam hal kerjasama, mereka selalu tanya, kira-kira akreditasinya seperti apa? Dan mungkin yang levelnya sama, bisa kerjasama, tetapi apa manfaatnya? Pertanyaannya kan begitu. Jadi maksud saya, ya mungkin kita masing-masing tahu akreditasi sekolah dulu. Jadi mungkin dari kelompok Bapak dari Glow menjelaskan kepada kami status akreditasinya seperti apa, kemudian dari pihak kami supaya kita masing-masing tahu. Ya, silakan Pak Ketua dari STKSM. Baik, Bapak Ibu, saya mewakili STKSM. Untuk IKSM punya 4 program studi yang sudah terakreditasi. Ada 3 program studi, yaitu Magister Pendidikan Agama Kristen itu akreditasi baik. Kemudian program Sarjana Teologi itu akreditasi baik, dan juga Pendidikan Agama Kristen akreditasi baik. Untuk S2 Teologi kami dalam proses untuk akreditasi sedang berjalan. Kalau Bapak Ibu ada dosen-dosen yang kurang, jujur saya cari dosen untuk S2 Teologi. Bisa kirim ke saya. Banyak tamatan tahun ini. Silakan. Kirim dong. Silakan. Iya, kan kita bisa saling. Dan kita sudah bantu. Iya, makanya sampai sekarang tuh saya tunggu-tunggu ijazahnya mereka. Saya Silakan dari baik, saya akan jelaskan kepada dosen pimpinan STKSM bahwa kami memiliki 5 prodi, ya, semua sudah terakreditasi, bahkan institusi kami juga sudah terakreditasi. Jadi semuanya terakreditasi baik. Jadi antara lembaga KSM mungkin dengan Glow ya beda-beda tipis. Bisa nggak kembali? Bisa nggak kembali? Jadi tidak dilakukan, baik SDM maupun pemerintah kami dalam melakukan kerjasama. Demikian. Jadi mengapa saya tanya begitu? Karena biasanya akreditasi itu kan tim penjaminan mutu kan ditanya, kira-kira akreditasi ini menguntungkan tidak? Kerjasama ini menguntungkan tidak? Gitu. Maka kami harus punya jawaban. Kan saya tanyakan kemarin kan akreditasi institusi, salah satu adalah dari profesor dari UGM. Kan pertanyaannya begitu. Kalau misalnya kerjasama, kira-kira kerjasama itu menguntungkan tidak? Bagaimana dari penjaminan mutu? Misalnya kerjasama dengan UGM menguntungkan tidak? Kan pertanyaannya. Kalau dari asesor yang datang ke institusi kami, pertanyaannya nggak sampai situ, Pak. Selain membutuhkan atau tidak, pertanyaannya dijurnalkan tidak? Itu. Jadi nggak hanya sampai membutuhkan atau tidak, ini sudah pasti ditanya dari asesor yang datang ke kami ya. Ya, Langsung sampai kepada rucutnya, dijurnalkan tidak hasil dari kerjasama itu. Itu dari asesor ITS, Profesor Moses, terus juga Daniel, ya, ditanyakan. Kalau memang saling membutuhkan itu pasti ditanya. Tapi diingatkan lagi, disamit nggak? Nah itu yang penting, bukan masalah untung atau tidak. Karena orang mau kerjasama kan pasti udah menggunakan nalar akal sehat, gitu. Nah, yang paling penting disamit nggak setiap kerjasama itu, penelitiannya, apanya begitu, betul ya, kewenangannya ditanya situ ya, disamit nggak? Itu bukan masalah sekedar untung tidak untung gitu. bukan. Maksud saya kan biasanya kan pertanyaan itu kan ditanyakan kepada unit SPMI,
Lalu bagaimana kita memberi jawab? Itu kan satu item penelitian. Tidak semua kan mungkin masuk ke submit, tidak mungkin. Jadi ini kan pertanyaan global, gitu Pak. Iya. Jadi kalau jurnal ya oke Pak. Tapi kalau bagian-bagian yang lain, nah mungkin kita submit kan begitu. Justru kami jadi bertambah berkatnya karena rupanya harus sampai di summit. Begitu. Dan memang seperti itu Pak. Ya itu ada betul ya. keluaran. Iya. Jadi Kalau kita ditanya masalah untung atau tidak, memang ditanya. ya harus menguntungkan Dan sebenarnya. harus menguntungkan. Kalau itu ya. Tapi Kita itu menjadi bersama berkat buat kami. begitu. Di summit nggak? Kami memang belum pernah sampai di summit, Ibu Jelita. Nah, setelah asesor meng-coaching kita begitu, ya kan, berharap di kerjasama ini kita akan ada summitan. Betul. Makanya nanti di situ harus tampak dari Iya. kerjasama ini luaran yang kita nanti terbitkan. Dan kalau kita belajar dari beberapa kita di asesmen ya, beberapa Karena nilainya 40. sekolah bahkan teologi itu 30. lemahnya sebenarnya cari PKM dan penelitian. Betul. Makanya kita sulit sekali untuk kita Betul. naikkan. Saya Karena kaget juga penelitian waktu kita tanya lemah, itu. PKM kita lemah. Udah itu rata-rata saya pelajari. Iya. Nilai kita 40 ya Pak ya. Betul Pak. Iya, harus di summit Pak. Waktu saya mendengar itu saya juga ini jadi berkat ini. Selama ini kita hanya administrasi dan actionnya ada lah. Ya. Tapi nggak di summit. Gitu. Betul ya Bu Endang ya? Sebagai direktur PPS yang juga pimpinan. Gitu. Saya juga kaget. Mengurusi kerjaannya, lupa Kita memang banyak jobs ya. Iya. Saya juga banyak administrasi. itu penting. Betul. Penulisan harus buku di summit. bersama nanti kita bisa bikin juga ya. Iya, dan itu pun harus ter-ISBN. Iya. Gitu, chapternya. Ada ruangan. Kalau hanya terbit doang, no ISBN gitu, metriknya 0, metriknya. Iya, hakim bisa bertambah lagi 5. Nah, itu maksud saya. Jadi action kita sampai ke sana, nggak hanya sebatas menguntungkan atau tidak diuntungkan. Iya. Sepakat. Baik, jadi ini pergumulan kita sama-sama ya terkait dengan Iya. peningkatan mutu perguruan tinggi, ya tridharma perguruan tinggi tadi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang kita harus action ini ya. Saya sudah semangat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Next time kita bisa buat pertemuan lagi membahas langkah-langkah atau program kerja. Ya, sambil sebelum udah pada lapar belum? Udah lapar ya. Sambil makan ya. Sudah sedikit ya. Baik, kita akan tutup dulu. Nanti berikutnya ada warna sari lah ya, bincang-bincang apa yang kita nanti bisa bahas sambil makan. Sampai di sini kita sepakati pembahasan yang sudah selesai. Kita akan berdoa sekaligus untuk doa makan. Sebentar Bu, sebelum tutup, mungkin untuk program kerjanya kebetulan memang kita semua lagi lengkap di sini. Mungkin kita bisa. Ya habis makan boleh, ya kan? Makan dulu. Nanti habis makan kita duduk bersama bikin program kerja. Ya. Begitu ya kan? Karena saya lihat sudah pada yang paling Pak Ketua saya yang tidak bisa terlambat makan. Baik, kita akan berdoa, kita mengucap syukur sekaligus doa ini nanti minta Ibu Kaci berdoa, Ibu Pendeta Kaci berdoa buat makan dan juga mengucap syukur untuk pembahasan yang sudah selesai. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa di surga yang telah menyertai percakapan kami dari awal sampai pada saat ini. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan mengingatkan kepada kami hal-hal yang belum dapat kami pikirkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami mohon petunjuk, nasihat dan bimbingan yang jelas bagi kami semua dalam percakapan kami terkait dengan MOU yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semua ide-ide yang telah disampaikan. Berkati kami semua. Bahwa saatnya kami akan menikmati berkat makanan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati makan minum ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Kami pun berdoa bagi semua orang yang membutuhkan makanan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati mereka sebagaimana kami disebut. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Salah ya. Salah panggil yang salah panggil. Publik ya. Dia tak besar communication. Di Lampur. Dia di Palembang. Divisi ya, sekjen ya. Masih lode. Dan Kombes di Tanjung Elim. Udah lama. Babe udah? Kombes di Tanjung Elim. Enggak lama, 3 tahun. Cari si itu dong. Si itu biar beli jus. Apa namanya? Mari Ibu. Pak, saya bergabung dulu dengan kamu saya ya. Ya, ya. Pak, makan dulu Pak. Iya, Depok. Sampai selesai. Kami punya saja. Oh, boleh. Saya mau punya Iya, Depok. Pak, saya di sini. Bu, ini buat kami kan? Iya, terus